Halo teman-teman, selamat datang di kelas Strategi Digital Marketing untuk Industri Alat Kesehatan. Bersama saya Agus Maulani. Pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, saya akan sharing kepada teman-teman tentang pengalaman saya selama 2 tahun terakhir ini sebagai digital marketer di sebuah perusahaan alat kesehatan. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan insight kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan strategi digital marketing untuk khusus ya untuk industri alat kesehatan dan healthcare. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, walaupun kelas kita ini berupa kelas online ya teman-teman bisa akses kapanpun, dimanapun, kemudian teman-teman bisa meluangkan waktu untuk menonton atau mengikuti kelas ini, tapi ada beberapa hal penting sebelum teman-teman lanjut untuk belajar di kelas ini, karena saya sendiri pun memiliki sebuah rules yang teman-teman harus patuhi, teman-teman harus jalankan agar tujuannya bisa memaksimalkan pemahaman teman-teman, bisa memaksimalkan sharing atau transfer pengetahuan atau transfer knowledge ya dari saya ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman walaupun ini kelas bisa teman-teman akses secara online ya di kapanpun dimanapun, tapi saran saya dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk meluangkan waktu. Jadi kalau teman-teman yang saat ini sedang bekerja, jadi luangkan waktulah. Cukup 1 hari 1 materi saja teman-teman untuk mengikuti kelas ini. Jadi jangan sampai di sela-sela waktunya kerja atau nyuri-nyuri waktu ya di jam-jam kerja sehingga akhirnya tidak terlalu fokus gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk ikut kelas ini atau menonton video ini teman-teman bisa benar-benar meluangkan waktu ya. Cukup 30 menit atau cukup 1 materi setiap hari teman-teman ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman sudah meluangkan waktu ya, mungkin di malam hari atau mungkin yang teman-teman kerjanya shift ya, mungkin yang masuk shift malam, paginya bisa ikut kelas ini atau nonton video ini. Setelah waktunya sudah luang ya, tidak ada gangguan dari manapun. Nah, yang kedua adalah tolong ketika nonton video ini atau mengikuti kelas ini, sedang belajar di kelas ini, teman-teman jauhkan dulu dari smartphone atau distraksi ya, lebih tepatnya jauhkan dari distraction yang bisa mengganggu teman-teman. Jadi kayak smartphone, apalagi HP yang notifnya banyak banget ya, dikit-dikit bunyi dan segala macam. Jadi jauhkan, siapkan alat tulis atau note. Kalau teman-teman menggunakan laptop, sekarang sudah canggih ya, bisa screenshot dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 2 hal penting sebelum teman-teman lanjut belajar di kelas ini. Ya, yang pertama benar-benar meluangkan waktu, jangan sampai nyuri-nyuri waktu luang, tapi benar-benar waktunya diluangkan untuk mengikuti kelas ini. Yang kedua adalah hilangkan distraction di meja Anda di saat Anda menonton video ini. Ya, cukup sediakan alat tulis ya untuk mencatat hal-hal penting yang ada di kelas ini. Oke, baik. Setelah itu kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sebelum itu perkenalkan, kalau tidak kenal maka tidak sayang, nama saya Agus Maulani ya teman-teman. Jadi secara singkat ini perjalanan karir saya sebagai internet marketer atau sebagai digital marketer ya. Jadi saya mulai mengenal internet marketing sebenarnya pada tahun 2012, cukup lama. Saat itu saya sudah menghasilkan dolar dari AdSense. Jadi kalau teman-teman tahu ya, jadi saya karena hobi menulis saat itu, jadi saya menulis sebuah blog, kemudian kebanyakan blognya bahasa Inggris. Kemudian dari situ saya mulai mendapatkan dolar dari AdSense. Jadi saya optimasi dengan SEO-nya di beberapa keyword masuk ke halaman pertama. Lalu di situ saya dapat traffic klik iklan dari Google yang ada di blog saya, maka saya dapat dolar di situ. Jadi di 2012 tuh saya sudah kenal yang namanya menghasilkan uang dari internet, walaupun memang tidak sebesar rekan-rekan saya saat itu. Oke, nah setelah itu, nah dari 2000 dari menjadi blogger itulah saya sudah mengenal tentang search engine optimization gitu. Kemudian dari 2012 dan sehingga 2019 perjalanan cukup panjang, saya sudah telah menjual berbagai jenis produk mulai dari fashion, sneaker. Jadi fashion tuh saya udah bisa menjual hijab, saya pernah menjual gamis, saya pernah menjual kaos dan lain sebagainya ya. Sneaker saya pernah jual, herbal saya pernah jual, hingga obat kuat menggunakan internet marketing gitu. Mayoritas saya waktu itu menggunakan iklan di Facebook Ads. Kemudian saya jual menggunakan landing page. Kemudian di 2019 saya berkat arahan dari mentor dan coach gitu ya. Karena di 2019 itu saya merasa bahwa ketika saya belajar secara otodidak, tidak ada yang salah belajar dengan otodidak ya teman-teman, tapi itu seperti menyusun puzzle. Kita dapat ilmu dari sini, kita ambil puzzle-nya. Kita nonton video dari sini, kita belajar dari sini, kita ambil puzzle. Tapi kita sendirilah yang akan menyusun puzzle ini akan menjadi sebuah
sebuah puzzle yang komplit dan utuh. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ini akan banyak memakan waktu saya gitu. Akhirnya saya coba memutuskan untuk mulai serius belajar dengan mentor, dengan guru gitu, sehingga mereka mau memberikan strukturnya, mampu memberikan frameworknya gitu. Jadi saya tidak perlu lagi menyusun itu, ya. Nah, di saat itulah mentor saya memberikan arahan bahwa produk digital ini sedang bagus gitu ya. Akhirnya saya mulai menjadi digital creator, dan salah satu prestasi saya adalah pernah menjadi top 10 produk digital teralis di platform ratakan.com. Ya, walaupun ini bukan prestasi yang cukup membanggakan, tapi ya menurut saya cukup oke lah ya. Kemudian 2021 hingga sekarang saya mulai membangun karir sebagai digital marketing profesional dan membantu beberapa brand dan perusahaan, dengan posisi terakhir saya itu sebagai digital marketing lead di sebuah perusahaan alat kesehatan home healthcare asal Korea. Nah, kalau teman-teman ingin mengikuti saya sering berbagi tips atau insight-insight seputar digital marketing, marketing pada umumnya ya. Follow IG saya di Agus_Maulani atau di LinkedIn saya. Oke teman-teman ya, singkat aja. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin sebelum kita masuk ke strateginya ya, kita harus paham dulu nih fundamentalnya ya. Nah, big question-nya adalah apa sih digital marketing? What is digital marketing, teman-teman? Ya, kalau saya rangkum dari beberapa referensi di bawah ini ya, pemasaran digital. Jadi digital marketing itu kan artinya pemasaran digital, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan media dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Ini mencakup berbagai platform online seperti website, media sosial, email, iklan online, dan lain-lain. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan marketing konvensional pada umumnya, atau kita sebut marketing offline ya. Kalau marketing offline mungkin medianya adalah media offline, flyer, banner, baliho, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau digital marketing atau pemasaran digital, mostly menggunakan atau 100% menggunakan platform-platform digital seperti website, sosial media, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya semua sama teman-teman. Karena banyak orang yang membagi dua kubu nih, ada yang pro dengan digital marketing, ada yang pro dengan marketing konvensional gitu. Padahal sebenarnya dua marketing konvensional dengan marketing digital ini adalah merujuk pada ujungnya itu satu gitu loh. Ujungnya satu, yaitu revenue dan omset perusahaan gitu. Jadi dua-duanya sangat penting teman-teman, masih sangat penting. Jadi tinggal kita mau fokus kemana gitu untuk meningkatkan revenue dan omset produk kita. Nah, ini saya ingin membahas tentang mitos-mitos tentang digital marketing, teman-teman. Banyak yang beranggapan bahwa digital marketing itu hanya Facebook Ads, hanya tentang SEO, kemudian hanya tentang TikTok Ads, Google Ads, atau Instagram, dan lain sebagainya gitu. Sehingga ada beberapa workshop yang mungkin workshop itu memberikan judul workshop digital marketing. Namun ketika kita datang dan masuk ke dalamnya, ternyata yang diajarkan hanya tentang SEO saja. Nah, jadi digital marketing itu bukan hanya Facebook Ads, SEO, SEM, dan lain sebagainya teman-teman. Mereka ini atau bagian-bagian ini adalah merupakan part of digital marketing ya. Jadi kalau teman-teman ngikuti workshop atau pelatihan digital marketing, tapi yang dipelajari hanya SEO saja, nah itu sebenarnya bukan digital marketing secara keseluruhan. Ini tuh merupakan part of dari digital marketing. Digital marketing juga bukan sekedar kita posting lalu jualan lalu selesai gitu. Itu kita bisa sebut sebagai jualan online, teman-teman ya. Digital marketing lebih dari itu. Digital marketing itu adalah sebuah framework atau strategi, teman-teman ya. Digital marketing itu adalah sebuah framework atau strategi, bukan hanya sekedar kita posting jualan lalu selesai, kemudian kita belajar SEO aja itu udah disebut digital marketing. Ya, digital marketing adalah strategi bagaimana dari orang yang tidak mengenal produk kita atau brand kita hingga akhirnya dia menjadi loyal dan mau mereferensikan produk kita itu ke orang lain. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar tentang customer journey, lebih panjang lagi tentang customer journey. Jadi kalau sebagai digital marketer atau sebagai profesional digital marketing, teman-teman tuh fundamentalnya harus paham yang tentang marketing funnel atau kita sebut dengan customer journey. Ya, jadi strategi digital marketing itu adalah sebuah framework atau strategi bagaimana kita mengolah orang-orang yang sebelumnya belum tahu tentang brand kita atau produk kita sampai tahu produk kita. Oke? Digital marketing juga bukan hanya sekedar sales yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa ketika kita posting, jualan, selesai. Nah, itu juga bukan digital marketing, itu lebih tepatnya jualan online, teman-teman. Ya, kayak misalnya teman-teman punya produk,
lalu produk itu dijual di marketplace, entah di Tokopedia atau Shopee. Nah, lalu selesai gitu. Nah, itu bukan bagian, itu bukan digital marketing secara keseluruhan. Mungkin bagian dari digital marketing, masih part of digital marketing. Jadi, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sales saja, lebih dari itu digital marketing, teman-teman ya. Nah, ini alasan kenapa sih bisnis Anda atau bisnis teman-teman itu harus sudah mulai go digital. Karena ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan Bill Gates. Kalau bisnis Anda itu tidak dapat dicari di internet, tidak muncul di mesin pencarian, tidak dapat dijangkau melalui internet, nah, bisnis Anda itu akan ketinggalan zaman, teman-teman. Ini bukan kata saya, ini ada kata Bill Gates. Bill Gates menyadari bahwa sekarang ini penting sekali kalau bisnis kita itu harus go digital. Kemudian, nah ini ada cerita unik dan cerita menarik dari CEO-nya Nokia, walaupun sempat diwawancari oleh beberapa wartawan bahwa sambil menangis dia mengatakan bahwa sebenarnya Nokia itu tidak melakukan kesalahan besar apapun, teman-teman. Dia sambil menangis, CEO-nya mengatakan bahwa Nokia ini tidak melakukan kesalahan besar terhadap customer. Yang mereka fail adalah mereka tidak beradaptasi, terlalu sombong, ya, akan perubahan zaman, akan perubahan era saat itu. Sehingga akhirnya Nokia tertinggal jauh dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Sehingga ini jangan sampai terjadi ya di brand atau di produk Anda gitu. Karena bisnis sekarang harus bisnis yang selalu bisa beradaptasi, teman-teman ya. Kalau bisnis Anda tidak bisa beradaptasi, maka jangankan bertahan 1-2 tahun, mungkin 1 tahun kurang pun bisnis Anda sudah tidak akan bisa survive atau bertahan. Oke. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa sih digital atau strategi digital marketing itu penting dan harus teman-teman lakukan gitu ya. Pertama, acquisition cost-nya lebih murah. Tentu, kalau kita bandingkan, nah kalau cost lebih murah kan pasti ada perbandingannya ya. Cost lebih murah itu dibandingkan dengan marketing konvensional. Misalnya ketika kita ingin memasarkan sebuah produk di cara konvensional, mungkin kita harus cetak flyer, kemudian juga cetak flyer ada cost-nya, kemudian kita ke jasa printing atau vendor printing, itu juga ada cost-nya, kemudian disebarkan oleh orang-orang juga ada cost-nya. Nah, cost-nya itu banyak sekali. Sedangkan kalau di digital marketing, teman-teman sudah bisa dengan cost mungkin ratusan ribu ya, bahkan puluhan ribu saya pernah mengalami, itu kita bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang, teman-teman. Contohnya kalau teman-teman menggunakan Facebook Ads gitu ya, dengan kurang lebih mungkin dengan budget hanya 100 ribu per hari, teman-teman bisa menjangkau 2.000 sampai 5.000 orang. Bayangkan, jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan strategi konvensional ya. Kemudian measurable atau terukur. Tentu dengan digital marketing semua pencapaian atau semua hasil-hasil dari campaign marketing itu bisa sangat terukur karena di beberapa platform itu menyediakan dashboard laporan itu sangat-sangat detail, teman-teman. Mulai dari berapa orang yang melihat iklan kita, berapa orang yang tertarik iklan kita, berapa orang yang tertarik dengan produk kita, berapa orang yang lihat website kita, itu semua sangat rapih ada di dashboard di beberapa platform seperti Google Ads atau Meta Ads. Itu dashboardnya sangat lengkap dan sangat-sangat terukur, teman-teman ya. Dibandingkan dengan konvensional, mungkin teman-teman nggak bisa ngukur nih berapa dari yang kita sebar flyer kita, berapa orang datang ke toko kita, kan kita nggak ada yang tahu nih, kita nggak bisa ukur, sulit mengukurnya, teman-teman. Tapi kalau di digital itu sangat-sangat bisa terukur. Kemudian predictable, bisa diprediksi di beberapa platform paid advertising ya, digital ya, itu kita bisa memprediksi bahwa kalau kita punya budget misalnya let's say 1 juta, kita akan bisa merich atau menjangkau misalnya sebesar 10.000 orang gitu. Nah, itu sangat terukur sehingga kalau saya ingin menjangkau lebih banyak lagi, berarti budget saya harus dinaikkan sekian. Nah, itu bisa sangat-sangat terukur. Kemudian ini yang salah satu yang paling saya sukai, yaitu more precise targeting. Jadi dengan digital marketing itu kita bisa target consumer kita itu lebih precise atau lebih targeting lagi, teman-teman ya. Mulai dari gender, pria dan wanita udah pasti itu ya. Kemudian hubungan, relationship, apakah sudah menikah, sudah punya anak, tinggal di mana, kemudian punya hubungan seperti apa, sukanya apa, tertarik dengan apa, bahkan di beberapa platform bisa mentargetkan berdasarkan behavior atau perilakunya. Dia suka belanja atau tidak, dia suka menggunakan device apa dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bisa kita targetkan menggunakan strategi digital marketing. Makanya kenapa saya sangat suka ini, kita benar-benar bisa mentargetkan ke customer tuh yang lebih precise ya. Kemudian global market, tentu kalau dengan digital ya, go online, kita
bisa memperluas jangkauan pasar kita, tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa ke luar negeri juga gitu. Scalable pasti, karena tadi ya relate dengan predictable, makanya itu bisa scalable. Jadi kita bisa memprediksi, oke, dengan budget 5 juta, saya bisa mendapatkan reach sekian, kemudian impression sekian, klik sekian, dan bla 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 dan sebagainya. Nah, berarti kalau saya ingin scale up, saya ingin meningkatkan jangkauannya, berarti saya tinggal nambah budget sekian, dan ini yang perlu saya perbaiki. Nah, makanya kenapa strategi digital marketing itu adalah salah satu strategi yang sangat mudah untuk di scale up, teman-teman. Oke? Sampai saat ini paham ya? Nah, sebenarnya ada beberapa part atau bagian penting. Kalau di sini saya ada 3 bagian penting dalam digital marketing yang teman-teman harus pahami ya. Yang pertama adalah traffic. Jadi seperti halnya marketing atau marketing konvensional ya, ketika Anda membuka sebuah toko atau sebuah sebuah toko, kemudian yang tokonya sudah siap, barang dagangan Anda sudah siap, yang Anda perlukan apa? Pasti pengunjung dong, agar pengunjung itu mau beli produk kita. Nah, pengunjung itu kita sebut dengan traffic di sini. Kalau di digital kita traffic. Jadi bagaimana caranya kita mendatangkan traffic ke bisnis kita? Bagaimana kita mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke bisnis kita? Nah, di sini kita belajar tentang namanya controllable dan uncontrollable traffic. Kalau saya menyebutnya ada 2 jenis traffic ya, kontrol yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Nah, di bagian traffic nanti baru kita akan belajar tentang Facebook Ads, kita belajar tentang Google Ads, kita belajar tentang TikTok Ads, kita belajar tentang sosial media marketing, bagaimana caranya kita mendatangkan traffic sebaik-baiknya ke bisnis kita gitu. Nah, itu banyak banget tuh. Makanya tadi saya bilang digital marketing itu bukan hanya sekedar SEO, tidak hanya sekedar tentang TikTok Ads, lebih dari itu hanya part of dari digital marketing saja ya. Nah, di traffic kita seperti itu. Kita nanti akan belajar tentang SEO-nya, SEM, dan lain sebagainya. Nah, setelah traffic datang ke bisnis kita, tentunya kita berharap untuk mereka membeli dong atau berinteraksi dengan produk kita. Makanya di part kedua ada yang namanya conversion. Nah, setelah traffic datang, kita harapkan mereka convert menjadi pembeli atau menjadi customer kita. Nah, di bagian ini nanti kita akan belajar tentang copywriting, landing page, NLP, hypnotic selling, persuasi, desain, dan lain sebagainya. Gimana caranya traffic yang sudah datang ini terconvert menjadi pembeli atau customer. Nah, tidak berhenti di situ aja. Digital marketing juga ada part bagian penting lainnya, yaitu relationship. Jadi, bagaimana customer yang sudah membeli produk kita itu mau repeat order, mau menjadi loyalis produk kita atau brand kita. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Makanya saya sempat mention di awal tadi ya, bahwa digital marketing bukan hanya orang datang beli produk kita selesai, bukan. Tapi bagaimana kita menjaga customer itu ya, customer cycle-nya itu, hingga mereka itu mau membeli produk kita lagi, repeat order dengan brand kita lagi, dan pada akhirnya mereka dengan sukarela merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, di bagian relationship ini kita belajar tentang branding, list building, CRM, dan lain sebagainya. Ya, Mas, berarti saya harus belajar semua dong. Kalau di part traffic saya harus belajar TikTok Ads, Google Ads, kemudian Meta Ads, dan lain sebagainya. Di bagian conversion saya harus belajar copywriting, landing page. Tidak semua, teman-teman ya. Makanya saya bilang bahwa digital marketing itu sangat-sangat luas gitu. Bahkan dari sisi profesinya pun juga beda-beda tuh. Jadi spesialisasinya ada yang sosial media spesialis, ada yang performance marketing spesialis, ada yang sosial media spesialis, KOL spesialis. Nah, Anda harus paham secara fundamental keseluruhannya, tapi untuk spesialisasinya teman-teman bisa menentukan beberapa saja gitu ya. Jangan semuanya. Dan yang akan saya berikan di kelas ini juga tidak semua part dari ini saya akan berikan gitu. Kita nggak akan belajar tentang copywriting, landing page, semuanya dipelajari, enggak. Tapi bagian penting yang bisa kita terapkan, yang sangat cocok kita terapkan untuk industri alat kesehatan dan healthcare. Ya, jadi sampai saat ini paham ya? Jadi ada 3 bagian penting dalam digital marketing, yaitu traffic, mendatangkan pengunjung sebaik-baiknya ke bisnis kita, lalu kita convert menjadi pembeli atau customer, yaitu di conversion, dan kita jaga hubungan baik dengan mereka dengan part relationship. Di situ kita belajar tentang branding, list building, dan CRM. Oke, teman-teman, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye.